Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai mata kuliah Hygiene Industry. Baiklah, untuk kalian yang baru mengenal kata-kata Hygiene Industry atau akan kita singkat dengan HI, jangan bingung ya. Selama 2 SKS kita akan mempelajari tentang HI. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai teori, regulasi, kemudian bagaimana bentuk-bentuk dari penerapan hygiene industri itu sendiri di tempat kerja. Menarik bukan? Kalian jadi bisa menerapkan dan melaksanakan hygiene industri di tempat kerja apabila kalian telah menjadi seorang safety officer ya, di perusahaan di tempat kalian bekerja. Baik, untuk HI itu sendiri itu biasanya dekat sekali dengan istilah AREK. A untuk antisipasi, R untuk rekognisi, E untuk evaluasi, dan C untuk kontrol. Jadi HI itu sama dengan AREK. Apa saja itu? Mari kita lihat. Higien industri merupakan ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan yang muncul di tempat kerja dan dapat menyebabkan pekerja sakit, mengalami gangguan kesehatan, dan rasa ketidaknyamanan di antara para pekerja maupun penduduk dalam suatu komunitas. Sedangkan lingkungan kerja ialah area yang dipergunakan untuk kegiatan kerja berupa pekerja, ruang dan tempat kerja, tempat penyimpanan bahan baku, ruang atau tempat proses, hasil produksi, dan benda-benda di sekitarnya. Dewasa ini, higien industri sangat penting dalam implementasinya di dunia kerja, terutama bagi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya untuk mendukung kinerja mereka. Beberapa manfaat higien industri antara lain pencegahan penyakit dan kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan, peningkatan kesehatan, peningkatan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, mengurangi kelelahan, pelipat gandaan kegairahan dan kenikmatan kerja, perlindungan bagi masyarakat sekitar industri, serta perlindungan masyarakat luas dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk industri. Dalam rangka mendukung higien industri, diperlukan berbagai pemahaman dan kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan sehat. Di antaranya, pertama, antisipasi. Ialah kemampuan untuk memperkirakan, memprediksi, dan mengestimasi bahaya yang mungkin terdapat pada tempat kerja yang merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja. Yang kedua, rekognisi yang merupakan kemampuan perusahaan untuk mengenal bahaya lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan dan pemahaman dari dampak yang ditimbulkan terhadap para pekerja maupun masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, evaluasi atau proses pengambilan keputusan yang hasilnya adalah tingkat bahaya dalam operasi industri. Proses evaluasi yang digunakan sebagai pendekatan dasar dalam menentukan tindakan pengendalian yang akan diambil. Tahap evaluasi ini dilakukan justifikasi terhadap tingkat bahaya yang ada dengan membandingkannya dengan standar seperti PEL, TLV, atau NAB. Yang terakhir, pengendalian merupakan proses untuk menurunkan tingkat risiko bahaya yang mungkin diterima oleh para pekerja sehingga dapat mempengaruhi kesehatan. Kita menyaksikan video pengantar HI. Sekarang akan dijelaskan tentang kontrak perkuliahan.
kontrak yang pertama yaitu tentang daftar hadir ya. Untuk pengisian daftar hadir akan kami buka di e-learning tepat pada saat jam perkuliahan dimulai, yaitu pukul 8.30 dan akan kami tutup 15 menit kemudian tepat di pukul 8.45. Apabila ada mahasiswa yang terlambat, silakan tetap mengisi daftar hadir karena sistem secara otomatis akan mengkategorikan ke dalam lead. Untuk mahasiswa yang lupa dalam mengisi daftar hadir, maka perlu melakukan screenshot aktivitas yang dilakukan di e-learning sesuai dengan waktu mata kuliah berjalan ya. Dan untuk kontrak perkuliahan yang terakhir, seluruh mahasiswa itu wajib mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang ada di e-learning. Capaian pembelajaran mata kuliah Hygiene Industri, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang identifikasi bahaya di tempat kerja. Mahasiswa mampu memahami tahapan antisipasi di tempat kerja. Mahasiswa mampu menjelaskan evaluasi risiko bahaya di tempat kerja. Mahasiswa mampu menjelaskan nilai ambang batas, threshold limit value, dan standar lain yang digunakan pada hygiene industri. Mahasiswa mampu memahami pengendalian risiko bahaya di tempat kerja. Mahasiswa mampu membuat konsep pengembangan klasifikasi bahaya di tempat kerja. Itu terdiri dari bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikososial. Mahasiswa mampu membuat konsep pengembangan tahapan antisipasi di tempat kerja dengan berbagai variasi metode ya. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat dari manajemen yang sudah dikembangkan. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran metode rekognisi di tempat kerja. Adapun materi dari hygiene industri, untuk pertemuan pertama dan kedua kita akan mempelajari tentang framework HI. Untuk pertemuan 3 dan 4 kita akan mempelajari tentang tahapan antisipasi bahaya di tempat kerja. Kemudian di pertemuan 5 dan 6 itu akan mempelajari tentang rekognisi bahaya di tempat kerja. Pertemuan 7 mengenai evaluasi bahaya. Dan pertemuan 8 kita akan UTS ya. Untuk pertemuan ke-9 kita lanjut evaluasi bahaya. Kemudian pertemuan ke-10 itu kontrol bahaya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang hierarki kontrol. Kemudian pertemuan selanjutnya tentang nilai ambang batas, threshold limit value, standar HI yang digunakan. Nah, untuk kasus kita akan mempelajari tentang hygiene industri di industri migas dan industri logam non-logam. Serta pada pertemuan terakhir kita akan membahas dan menganalisis mengenai isu-isu terkini yang ada di hygiene industri. Oke, ini yang penting ya terkait dengan komponen penilaian. Jadi 25% itu diambil dari keaktifan kalian yang terdiri dari kehadiran, tugas individu dan kelompok, serta pengerjaan kuis. 30% kita ambil dari UTS dan 40% itu dari UAS. Baiklah, sekian penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester dari mata kuliah HI kita selama 2 SKS ke depan. Semoga bermanfaat bagi kalian di kemudian hari. Sampai jumpa di lain waktu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.